Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Di hari Sabtu guys, untuk weekend kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin sedang merayakan weekendnya ya. Dan tidak lupa kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya buat teman-teman semua yang lagi weekend dan ada di keramaian. Dan buat teman-teman yang masih ada di perjalanan, patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas ya, karena apalagi kalau weekend kayak gini keadaan itu pasti macet banget guys. Oke, kita langsung saja ya untuk melihat bagaimana update dari kripto global ya. Seperti yang terlihat di coin market cap di sini mengalami kenaikan meskipun tipis di 1,97% guys, setelah kemarin ya mengalami penurunan yang cukup signifikan guys, bahkan menembus sampai 7% guys untuk penurunan Bitcoin pada khususnya ya. Dan tentu saja ya kenaikan ini kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ada koreksi ya, cukup lumayan di 2,23% guys, karena pasti sudah banyak ya dari beberapa investor ataupun trader yang menunggu di harga bawah guys, khususnya di MA200 guys. Nanti kita akan coba lihat ya lebih jelasnya di chartnya. Oke, kemudian untuk Ethereum dalam waktu 24 jam juga mengalami kenaikan di 2,08%, kemudian BNB di 1,35%. Untuk Polygon lumayan guys di 6,58% ya. Begitu juga dengan Solana di 7,89%. Dan memang ya untuk beberapa altcoin jika terkena pengaruh yang lebih parah, maka untuk reboundnya ya atau recovery-nya pun akan lebih cepat guys. Biasanya seperti itu ya. Dan masih ada beberapa altcoin yang masih merah guys, seperti halnya Litecoin dan juga Tron. Dan juga Aptos guys, dimana kemarin ya yang lain itu merah, dia itu malah hijau sendiri, dan sekarang pun berbalik ya. Yang lain hijau, dia malah merah guys. Oke, kita coba lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam chart di sini guys. Untuk close candle-nya kemarin tertahan di MA 200 di garis merah ini guys, dan pasti sudah banyak ya para trader dan juga investor yang menunggu di harga ini untuk melakukan spot trading ataupun melakukan perdagangan derivatif ya. Dan tentu saja ini bagus untuk mengawali hari ini, dan kita doakan aja semoga ini menjadi stimulus yang bagus ya, dimana para investor yang baru mungkin ini akan masuk lagi ya ke market. Dan meskipun masih awal ya untuk kenaikan, atau mungkin ini hanya koreksi saja, kita masih belum tahu guys, atau ini akan menjadi sideway untuk kesekian kalinya guys. Bisa jadi ini akan sideway, dan karena beberapa isu ya ataupun info-info yang belum rilis ya dari beberapa feud yang beredar seperti Mt. Gox, regulator kripto, Silvergate, dan masih banyak lagi. Bahkan ada nanti ya informasi baru yang bisa dibilang sebagai sentimen buruk juga guys. Nanti kita akan informasikan ya. Dan kita kali ini ingin membuat skenario baru guys ya. Di sini kalau kalian lihat sepertinya kemungkinan nanti untuk beberapa hari kemudian akan membuat semacam sideway lagi guys. Kemungkinan nanti akan turun naik di sini ya. Akan bikin sideway sampai kemungkinan di tanggal 20 atau 21 Maret nanti, di mana adanya pengumuman untuk FOMC guys, dan kemungkinan nanti akan dinaikkan lagi sekitar 50 basis point, dan tentu saja itu akan buruk untuk kripto dan juga aset-aset beresiko ya, dan bagus untuk dolar pada khususnya. Jadi kemungkinan nanti akan turun lagi di sekitaran tanggal segitu ya. Nah nanti turun dan nanti akan menembus di MA200 ini guys, dan akan mencoba retest di sekitaran harga 18.000 ya. Bisa sampai ke 18.000 di sini, atau mungkin sekitar 18.500 di sini. Nah jika saja ya skenario ini terjadi, maka akan terbentuk suatu pola yang disebut sebagai inverse QM. Ini untuk time frame daily ya, atau bisa juga disebut inverse head and shoulders, sama aja guys. Nah di sini nanti adalah shouldersnya, dan ini adalah headnya atau kepala ya, dan akan membentuk shoulders baru di sini, dan baru akan lanjut untuk kenaikannya. Ini kalau sesuai dengan skenario yang kita bikin guys. Dan ini pun menjadi valid ya kalau saja terjadi. Artinya untuk skenario dari cycle marketnya ini bisa dibilang valid ya, dan akan segera masuk ke fase depression, dan baru naiknya nanti masuk ke fase disbelief guys. Dan jika sudah masuk ke fase disbelief, maka akan segera naik untuk bull run berikutnya. Semoga saja seperti itu guys untuk skenario mendatang, dan kita doakan aja ya itu akan terjadi. Dan untuk sementara saran dari kami ya buat teman-teman semua, untuk sementara jangan masuk ke kripto dulu guys, karena beberapa hari ataupun minggu ke depan ini masih ada informasi-informasi yang bisa dianggap sebagai feud ya ataupun buruk. Dan di sini kita bukannya menakut-nakuti ya, ataupun memberikan istilahnya tuh kayak ngomporin ya. Kalau kedepannya ini masih
akan buruk untuk Bitcoin, tapi justru kita memberikan peringatan kepada teman-teman semua ya, agar mengantisipasi keadaan yang mungkin akan terjadi guys, dan bisa merugikan teman-teman. Jadi kalian jangan berpikir sebaliknya, kita itu menyebar FUD, jangan seperti itu. Justru kita itu memberikan semacam sinyal gitu ya, dari apa yang terjadi, agar nanti teman-teman semuanya itu bisa mengambil hikmahnya atau mengantisipasi dari pergerakan market yang kemungkinan akan terjadi ke depannya guys. Jadi seperti itu ya kita menyikapinya. Dan tentu saja ya kita akan mencoba melihat bagaimana para analis ini melihat ya kondisi dari market Bitcoin saat ini guys. Kita lansir saja dari salah satu analis yang kita ambil dari harian Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan analis kripto mengatakan bahwa Bitcoin ini dalam situasi do or die guys. Istilahnya setengah mati lah. Ya, dia memperingatkan bahwa kecelakaan jika level dukungan atau support vital di Bitcoin itu runtuh guys. Jadi seorang analis populer memperingatkan bahwa Bitcoin berada pada saat yang kritis ya saat ini dan dapat jatuh jika aset kripto teratas ini gagal mempertahankan supportnya pada level harga utama guys. Jadi analis pseudonym yang bernama Kret ini mengatakan kepada 548.200 followernya ya di Twitter bahwa momen do or die ini telah tiba untuk Bitcoin guys. Istilahnya itu ya di ujung tanduk ya, antara mati ataupun bisa bertahan lah, intinya kayak gitu. Dan dia mengatakan jika raja kripto ini tidak dapat mempertahankan kisaran harga di $19.000 sampai $20.000, maka aset tersebut itu dapat jatuh ke kisaran $16.000 guys, dan turun lebih dari 15% dari nilainya saat ini guys. Dia mengatakan ya bahwa pasar ini terlihat kasar dan kisaran penolakannya tinggi dengan inefisiensi besar di bawah kita katanya. $19.000 sampai $20.000 terakhir dan satu-satunya struktur teknis sebagai kesempatan terakhir. Setiap penerimaan di bawah ini akan membawa posisi terendah terbuka atau kisaran tahunan ke dalam permainan. Buatlah meme bulanan sesuka Anda. Ini adalah A+ katanya guys. Seperti yang terlihat di sini ya untuk pergerakan harga Bitcoinnya, di mana Bitcoin pada saat penulisan diperdagangkan di harga $19.922 ya. Dan rekan analis kripto Benjamin Cowen memperkirakan bahwa mungkin diperlukan waktu 6 bulan lagi ya sebelum Bitcoin berubah menjadi bullish lagi guys. Dan sampai saat itu harganya akan bergerak naik turun atau sideways ya. Dia memperingatkan bahwa pasar kripto dapat memberikan kerugian besar bagi para bear dan juga para bulls sebelum pergerakan naik yang berkelanjutan terjadi. Khususnya buat para trader ya di sini. Dan tentu saja guys, dari penurunan ini ada pihak-pihak juga ya yang merasa saat ini adalah peluang emas guys, dimana mereka berpikir kapan lagi Bitcoin ini bisa semurah ini guys, sehingga mereka melakukan akumulasi untuk membeli Bitcoin ini. Khususnya buat para investor-investor besar ya yang mempunyai dana besar juga. Nah di sini pun kalian juga bisa mengambil kesempatan ya buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai duit nganggur ya atau modal nganggur untuk mengambil kesempatan dari penurunan harga Bitcoin ini guys. Karena jika nanti untuk fase bulurannya sudah mulai, maka kalian bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat nantinya guys. Oke, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Dan di sini diinformasikan guys bahwa penerbit USDC yaitu Circle mengatakan menunggu kejelasan guys dari FDIC tentang runtuhnya Bank Silicon Valley. Nah, ini juga termasuk berita buruk ya setelah kemarin Silvergate melakukan penghentian ya untuk transaksinya, dan sekarang pun Bank Silicon Valley kayaknya akan menyusul guys. Jadi penerbit stablecoin menolak untuk menyebutkan berapa banyak uang tunai yang terikat di lembaga keuangan yang runtuh tersebut. Penerbit USDC yaitu Circle Internet Financial mengatakan pada hari Jumat malam bahwa mereka menunggu kejelasan ya dari regulator perbankan federal tentang status simpanannya di Silicon Valley Bank, yang merupakan salah satu dari 6 lembaga keuangan yang katanya bertanggung jawab ya untuk mengelola 1/4 dari aset yang mendukung stablecoin senilai $43 miliar guys. Wah, ini buruk banget guys tentu saja ya kalau sampai hal ini terjadi guys, karena USDC merupakan stablecoin terbesar nomor 2 ya setelah Tether guys. Jadi dalam pernyataan pertamanya setelah 1 hari kekacauan di sektor stablecoin kripto, Circle menolak untuk merinci secara pasti ya berapa banyak uang tunai yang terjebak di Silicon Valley Bank. Namun Circle mengatakan bahwa perusahaan dan stablecoinnya terus beroperasi secara normal. Runtuhnya Silicon Valley Bank secara tiba-tiba merupakan kegagalan bank terbesar kedua ya dalam sejarah Amerika Serikat, telah
mengguncang landscape startup yang sebagian besar bergantung pada pemberi pinjaman yang ramah teknologi ini. Tetapi itu juga telah menakuti sebagian kripto yang bergantung atau terikat pada USDC ini guys, termasuk infrastruktur DeFi seperti Triple milik Curve. Di beberapa tempat perdagangan, USDC juga diperdagangkan di bawah patokan dolarnya guys, artinya sudah di-peg ya. Dan tentu saja ini akan buruk banget guys jika saja terjadi apa-apa ya kepada USDC ini. Setelah kemarin serangan juga terjadi pada stablecoin BUSD guys, dan ternyata BUSD masih bisa bertahan, dan sekarang pun mereka yang mempunyai kepentingan ya ataupun wewenang untuk istilahnya tuh bisa mengobok-obok lah ya dunia kripto ini, mencoba menyerang USDC juga guys. Dan tentu saja Circle juga tidak tinggal diam ya. Mereka juga memberikan pernyataan seperti yang dilansir dari CoinDesk guys, di mana stablecoin dari USDC ini turun dari $1 atau di-peg ya. Dan Circle mengatakan operasionalnya ini normal guys. USDC turun ke $0,973 ya, level terendah sejak runtuhnya FTX kemarin. Dan stablecoin USDC milik Circle Internet Financial yang merupakan stablecoin terbesar kedua ya, dengan kapitalisasi pasar sebesar $42 miliar, mengalami depresi terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan menyebarnya dampak dari runtuhnya Silicon Valley Bank. Pasangan perdagangan USDC/USDT turun serendah $0,97 di Kraken, harga terendah sejak 9 November guys, ketika FTX runtuh. Harga tersebut pulih ke $0,99 pada saat berita ini ditulis. USDC dimaksudkan ya untuk mempertahankan pasak 1:1 dengan dolar Amerika Serikat, tetapi kekhawatiran tentang dampak kegagalan Silicon Valley Bank mendorong turun dari $1 pada hari Jumat. Sebagian dari cadangan tunai USDC yang tidak diungkapkan diparkir di bank yang sekarang gagal guys, yang menyebabkan kekhawatiran ya bahwa uang yang mendukung stablecoin sekarang ini macet. Stablecoin seperti USDC adalah bagian penting ya dari fondasi industri kripto guys, dan ketika stablecoin menyimpang jauh dari $1 atau aset fiat apapun yang dipatok, hal ini bisa menunjukkan kekhawatiran tentang pijakan finansial mereka guys. Circle tidak menanggapi beberapa permintaan komentar, tetapi perusahaan layanan pembayaran tersebut melakukan tweet ya pada hari Jumat bahwa Circle dan USDC terus beroperasi secara normal guys. Dan semoga aja guys apa yang disampaikan oleh Circle ini benar adanya, dan memang USDC masih aman dan baik-baik saja guys. Dan untuk informasi ya dari keruntuhan Silicon Valley Bank seperti yang dilansir di harian theblock.co ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Silicon Valley Bank telah ditutup oleh regulator di California guys. Ini cukup buruk juga ya. Jadi Silicon Valley Bank ditutup oleh Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California, dan juga Lembaga Pinjaman Simpanan Federal FDIC ditunjuk sebagai penerimanya guys. FDIC membentuk asuransi Deposito National Bank of Santa Clara untuk melindungi deposan yang diasuransikan. Semua deposito yang diasuransikan di Silicon Valley Bank yang populer ya di kalangan perusahaan rintisan atau startup dan pemodal ventura segera dipindahkan ke DINB. Deposan yang diasuransikan akan memiliki akses ke simpanan yang diasuransikan pada tanggal 13 Maret menurut pengumuman FDIC itu guys. Silicon Valley Bank menjadi lembaga pertama yang diasuransikan ya oleh FDIC yang gagal tahun ini guys. Sebelumnya adalah Alameda State Bank dari Alameda, Kansas pada tahun 2020. Perdagangan di Silicon Valley Bank dihentikan sesaat sebelum pukul 9 pagi ya waktu ST, tetapi tidak lama setelah sahamnya anjlok 63% dalam perdagangan pra-pasar. Saham turun 60% pada hari Kamisnya. Penutupan ini terjadi 2 hari setelah bank ramah kripto yang berbasis di Loyola, California, yaitu Silvergate, juga mengumumkan ya rencana untuk menghentikan operasinya guys. Jadi runtuhnya kedua bank ini ya, antara Silvergate dan juga Silicon Valley Bank ini menjadi pembicaraan yang cukup hangat guys belakangan ini, sehingga membuat kekhawatiran dari para investor ya pada khususnya untuk kripto, sehingga mengakibatkan kepanikan untuk penjualan aset mereka guys, yang mengakibatkan harga dari Bitcoin ini turunnya cukup tajam banget guys. Disusul tuduhan kepada KuCoin ya bahwa Ethereum yang merupakan sekuritas guys. Dan selanjutnya kita ke informasi yang terakhir ya. Dan info ini bisa kita anggap sebagai angin segar lah ya. Seperti yang dilaporkan dari Crypto News, di mana Swift ini melaporkan hasil positif ya dari uji coba CBDC guys, dan akan segera berlanjut ke tahap pengujian berikutnya. Nah ini bagus ya. Jadi sistem pembayaran internasional Swift ini telah melaporkan hasil positif dari uji coba transfer antara mata uang digital bank sentral yang berbeda, yaitu CBDC, dengan mengatakan bahwa mereka melihat potensi dan nilai yang jelas guys di dalamnya guys. Uji coba ini secara khusus melihat bagaimana CBDC yang berbeda
juga dapat beroperasi melalui konektor CBDC berbasis API, menggunakan dua jaringan blockchain yang berbeda dan sistem pembayaran berbasis fiat yang ada, guys. Nah, ini menarik ya. Artinya nanti CBDC yang dikeluarkan oleh beberapa negara ini bisa berkomunikasi, guys, dan bisa saling bertransaksi secara aman juga tentu saja. Dan ini akan membuat adopsi teknologi blockchain pada khususnya ini akan semakin luas, guys, dengan adanya CBDC ini. Kemudian menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Swift, semua peserta dalam uji coba tersebut menyatakan dukungan yang kuat ya untuk kelanjutan pengembangan solusi tersebut, guys. Para peserta juga setuju bahwa konektor CBDC yang digunakan dalam simulasi memungkinkan pertukaran CBDC tanpa batas dan mengatakan bahwa ini juga berlaku ya untuk transfer antara CBDC yang dibangun di atas platform yang berbeda. Ini keren banget, guys. Yang terakhir ini dipandang sebagai kunci ya, mengingat risiko fragmentasi karena bank sentral di seluruh dunia itu membangun CBDC-nya sendiri-sendiri, guys. Konektor CBDC Swift dari sumber Project Sandbox CBDC Swift melaporkan hasilnya, guys. Setelah uji coba ini selesai ya, maka Swift akan mengembangkan versi beta ya dari sistem ini untuk pengujian lebih lanjut oleh bank-bank sentral. Setelah itu, untuk tahap kedua pengujian sandbox akan diadakan lagi bagi para peserta untuk mengeksplorasi kasus-kasus penggunaan baru ya, termasuk dalam penyelesaian sekuritasnya, pembiayaan perdagangan, dan pembayaran bersyarat, kata Swift dalam siaran persnya, guys. 5.000 transaksi telah disimulasikan, guys. Nah, ini keren banget ya. Ada 18 bank sentral dan bank komersial berpartisipasi dalam penelitian ini, mencakup 5.000 transaksi simulasi yang dilakukan selama 12 minggu. Di antara bank-bank yang berpartisipasi adalah pemain internasional besar ya, seperti HSBC, Standard Chartered, dan NatWest, serta bank sentral seperti Dutch Bundesbank dan Otoritas Moneter Singapura, guys. Dalam sebuah komentar, yaitu Tom Sachs sebagai Chief Innovation Officer Swift mengatakan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa Swift dapat terus memainkan peran penting ya dalam ekosistem keuangan di mana mata uang tradisional dan CBDC bisa hidup berdampingan, guys. Konektor CBDC berbasis API kami telah terbukti kuat di hampir 5.000 transaksi antara dua jaringan blockchain yang berbeda dan mata uang fiat tradisional. Dan kami sangat senang mendapatkan dukungan dari komunitas kami dalam mengembangkannya lebih lanjut, kata Tom Sachs. BIS juga melaporkan uji coba CBDC yang sukses, guys. Jadi hasil studi Swift datang hanya beberapa hari ya setelah Bank of International Settlements atau BIS yang kadang-kadang disebut sebagai bank sentral ya dari bank sentral, guys, merilis hasil studi percontohan untuk penggunaan CBDC dalam transaksi lintas batas. Menurut studi BIS, bank sentral yang dapat memiliki otonomi yang hampir penuh atas desain CBDC mereka sendiri sambil tetap membuat CBDC dapat dioperasikan ya dengan CBDC negara lain untuk transaksi lintas batas, guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi intinya jika nanti CBDC ini bisa diimplementasikan dengan baik ya, tidak ada masalah, maka kemungkinan untuk CBDC ini tidak lama lagi akan ditetapkan ya sebagai legal tendernya, guys, sebagai alternatif dari uang fiat, dan ini akan membuat adopsi teknologi blockchain ya khususnya akan semakin luas, guys, dan tidak menutup kemungkinan ya untuk kripto-kripto kedepannya bakal bisa diterima oleh masyarakat, guys, dan masyarakat pun akan semakin sadar atau semakin siap dengan adanya teknologi baru ini, guys, yang lebih mudah, cepat, murah juga, dan tentu saja harus aman, guys. Ini keren banget, dan kita pastikan ya mungkin sekitar 10 atau 15 tahun berikutnya ya kita bakal kripto pada waktunya. Oke, jadi kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang perkembangan kripto hari ini. Kita tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, guys. Nanti kalian bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja ya kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.